pertama-tama kita akan menjelaskan tentang rekrutmen. Rekrutmen adalah proses awal dalam seleksi karyawan yang bertujuan untuk menarik sejumlah kandidat yang memenuhi syarat untuk posisi tertentu di perusahaan. Rekrutmen berfungsi untuk menciptakan kumpulan pelamar yang memungkinkan organisasi melakukan seleksi dan memilih individu yang paling cocok untuk mengisi posisi tersebut. Nah, rekrutmen dapat dilakukan secara internal seperti promosi dan rotasi jabatan. Untuk eksternal, misalnya iklan di surat kabar, job fair, perekrut luar, perekrut internet, situs web perusahaan. Nah, selanjutnya, perusahaan itu dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi saat menggunakan proses perekrutan dan seleksi yang lebih luas. Berikut adalah beberapa praktik kreatif yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, cari tahu tugas apa yang benar-benar harus dilakukan. Terus yang kedua, cari kandidat yang memiliki 70% hingga 80% keterampilan yang diperlukan untuk posisi tersebut. Yang ketiga, menawarkan magang mikro untuk mengumpulkan kandidat baru. Yang keempat, jika kandidat memiliki banyak keterampilan yang tumpang tindih, pertimbangkan mereka secara bersamaan untuk posisi yang terbuka. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu menilai keterampilan interpersonal atau teknis dengan menggunakan penilaian bakat berbasis teknologi dan kecerdasan buatan. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang rekrutmen, apa itu rekrutmen dan bagaimana cara kita merekrut, selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu personal selection. Jadi personal selection ini adalah suatu proses untuk mengidentifikasi siapa pelamar yang berhak untuk terpilih dan direkrut oleh suatu perusahaan dari sekian banyaknya pelamar yang melamar. Nah, idealnya pelamar yang terpilih ini akan menunjukkan kinerja yang baik setelah masuk ke suatu perusahaan tersebut dan memberikan kesejahteraan organisasi yang baik. Tapi terdapat dua faktor utama yang menentukan kualitas karyawan yang baru dipilih dan sejauh mana sih mereka memberikan pengaruh yang baik terhadap suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Di antaranya ada dua faktor. Yang pertama ada predictor validity atau validitas prediktor, dan yang kedua ada selection ratio. Kita langsung aja bedah satu persatu ya. Faktor yang pertama adalah predictor validity, yaitu sejauh mana suatu alat prediksi seperti tes, wawancara, atau metode seleksi lainnya ini dapat memprediksi kinerja aktual di tempat kerja. Ini biasanya diukur dengan koefisien korelasi atau R antara skor prediktor dan skor kriterion. Nah, di slide ini kalian dapat melihat dua gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar 5/8, ini menunjukkan hubungan yang kuat atau validitas tinggi yaitu korelasinya 0,80 antara skor tes atau prediktor dan kinerja kerja atau kriteria. Garis vertikal ini adalah cut-off score yang memisahkan antara pelamar yang lulus tes atau yang diterima dengan yang gagal tes atau yang ditolak. Sedangkan garis horizontal ini menunjukkan rata-rata kinerja kerja. Garis tengah yaitu total applicants ini adalah rata-rata kinerja semua pelamar. Garis yang atas itu adalah accepted applicants yang menunjukkan rata-rata kinerja pelamar yang diterima. Sedangkan garis yang bawah itu adalah rejected applicants yang menunjukkan rata-rata kinerja pelamar yang ditolak. Rata-rata kinerja pelamar yang diterima biasanya itu menunjukkan lebih tinggi ya daripada garis yang bawah atau rejected applicants yang biasanya lebih rendah. Pada gambar ini menunjukkan prediktor yang valid dan dapat mengidentifikasi orang yang lebih mampu dari semua kelompok. Sedangkan gambar yang kedua ini menunjukkan validitas yang lemah atau tidak memiliki validitas dengan R itu sama dengan 0. Dapat dilihat bahwa pada gambar ini ketiga garis horizontal yang melambangkan total applicants, accepted applicants, dan rejected applicants ini berada di garis yang sama dan tumpang tindih, yang artinya kinerja kriteria dari kelompok yang diterima itu tidak lebih baik atau sama dengan kelompok yang ditolak, dan rata-rata kedua nilai ini adalah sama. Dengan kata lain, prediktor yang bernilai 0 ini menunjukkan prediktor yang tidak valid, sehingga alat seleksi ini juga tidak memiliki nilai tambah. Nah, faktor yang kedua adalah selection ratio. Apa sih selection ratio itu atau disingkat dengan SR? Selection ratio adalah indeks numerik yang mencerminkan tingkat selektivitas suatu organisasi atau suatu perusahaan dalam merekrut karyawan. Nah, SR sendiri ini dihitung dari jumlah posisi pekerjaan yang tersedia dibagi dengan jumlah pelamar suatu pekerjaan. Nilai SR ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ketika SR ini 1, yang artinya jumlah pelamar sama dengan jumlah posisi yang tersedia, maka penggunaan alat seleksi ini tidak banyak memberikan manfaat karena setiap pelamar itu akan diterima. Sebaliknya, jika SR ini mendekati 0 atau sama dengan 0, di mana jumlah pelamar jauh lebih banyak daripada posisi yang tersedia, maka alat seleksi ini memberikan manfaat yang jelas gitu, karena hanya pelamar terbaik yang akan diterima. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan antara selection ratio dan nilai prediktor, di mana semakin kecil nilai selection ratio, maka semakin besar kontribusi alat seleksi atau alat prediktor dalam meningkatkan kualitas karyawan yang direkrut. Selanjutnya kita akan bahas tentang selection decision.
Apa sih selection decision ini? Jadi ini adalah proses menentukan siapa dari kumpulan para pelamar kerja yang akan diterima untuk mengisi posisi yang tersedia. Nah, proses ini itu tidak pernah bebas dari kesalahan karena alat prediktor seperti tes atau wawancara ini hampir tidak memiliki validitas yang sempurna. Oleh karena itu, kesalahan adalah suatu hal yang tak terhindarkan. Nah, menurut kerangka prediktor kriterian itu ada 4 tipe keputusan seleksi. Yang pertama atau section A yaitu true positif, yaitu pelamar lulus tes dan pelamar yang lulus tes ini benar-benar berhasil dalam pekerjaannya ketika masuk dalam suatu perusahaan. Nah, ini merupakan keputusan yang benar yang diambil oleh suatu perusahaan tersebut. Yang kedua atau section B, true negatif, di mana pelamar ini gagal tes dan memang akan gagal jika pelamar ini diterima dalam suatu perusahaan tersebut gitu. Sehingga keputusan ini adalah keputusan yang benar juga. Tapi ada juga keputusan yang salah, yaitu yang ketiga, section C atau false negatif, di mana pelamar ini gagal tes, tapi sebenarnya pelamar ini akan menunjukkan kesuksesan jika diterima dalam suatu perusahaan tersebut. Maka ini adalah suatu keputusan yang salah, di mana yang baik tapi kok ditolak, seperti itu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya atau yang keempat itu ada section D, false positif, di mana pelamar ini lulus tapi ketika masuk dalam suatu perusahaan tersebut ini tidak menunjukkan progres yang baik gitu ya, tidak menunjukkan kinerja yang baik, sehingga keputusan ini adalah keputusan yang salah, di mana yang buruk tapi diterima oleh satu perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada determination of the cutoff score, di mana proses ini menentukan skor minimum yang harus dicapai oleh peserta dalam suatu tes atau penilaian agar dapat dianggap memenuhi syarat atau lulus. Nah, dalam proses seleksi karyawan ini, skor batas ini menentukan apakah kandidat yang dianggap itu layak untuk lanjut atau diterima dalam suatu posisi. Skor batas ini juga mengklasifikasikan peserta menjadi 2 kelompok utama, yaitu untuk memenuhi standar dan yang tidak memenuhi standar. Nah, selanjutnya ada 2 jenis kesalahan klasifikasi. Menurut Ziki sendiri, itu dijelasin kalau ada 2 jenis kesalahan yang terjadi ketika skor batas diterapkan. Yang pertama, kalau skor batasnya itu ditetapkan pada nilai yang tinggi, jadi bisa aja orang yang seharusnya lulus itu tapi malah gagal. Nah, kalau skor batas yang diterapkan itu juga rendah, bisa aja orang yang seharusnya gagal itu malah lulus. Maka, penyesuaian skor batas ke atas atau ke bawah itu akan mengurangi satu jenis kesalahan, tapi bisa meningkatkan jenis kesalahan lainnya. Lalu kita lanjut ke metode untuk menetapkan skor batas, di mana metode yang pertama itu ada analisis pekerjaan atau job analysis, di mana hal ini itu menentukan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk sukses dalam pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada criteria measures, di mana hal ini itu mempertimbangkan data mengenai hubungan antara skor tes dan juga ukuran kinerja pekerjaan. Dan yang terakhir ada menetapkan skor batas yang cukup tinggi untuk memastikan standar minimal kinerja pekerjaannya terpenuhi. Lalu yang terakhir itu ada criterion related validity dan juga adverse impact. Nah, untuk criterion related validity sendiri itu salah satu jenis validitas yang menunjukkan sejauh mana sih skor dari suatu tes atau alat ukur memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja atau hasil nyata yang diharapkan, atau biasanya disebut dengan kriteria. Nah, biasanya itu digunakan untuk memastikan bahwa suatu tes itu benar-benar mengukur kemampuan atau karakteristik yang relevan dengan pekerjaan tertentu. Kemudian untuk adverse impact sendiri, itu merupakan kondisi di mana prosedur seleksinya itu secara nggak sengaja memberikan dampak yang negatif, tidak proporsional terhadap kelompok tertentu gitu, misalkan berdasarkan ras, gender, usia, agama, atau karakteristik demografis lainnya. Nah, maka untuk mengurangi hal tersebut bisa menggunakan dengan metode banding, di mana metode ini tuh salah satu teknik di mana skornya itu nanti atau penilaiannya itu berada dalam rentang atau nilainya itu dianggap sama atau setara. Kemudian kita memasuki overview of personnel selection, di mana pada pembahasan ini kita akan membahas beberapa aspek penting dalam proses seleksi personel atau karyawan, yaitu membahas mengenai tujuannya, kemudian standar evaluasi metode seleksi, dan juga evaluasi praktis dari metode seleksi. Nah, tujuan dari seleksi personal itu sendiri ada 2. Yang pertama, untuk memperkerjakan pelamar yang berkualifikasi. Nah, hal tersebut itu berkaitan dengan validitas, yaitu seberapa baik metode seleksi itu dapat memprediksi kinerja pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, menilai kemampuan semua pelamar secara adil. Nah, hal ini itu berkaitan dengan keadilan, yang memastikan bahwa metode seleksi itu tidak bias terhadap kelompok tertentu. Nah, untuk standar evaluasi metode seleksinya sendiri itu berdasarkan dengan 4 standar utama. Yang pertama yaitu validitas, di mana kemampuan metode untuk memprediksi kinerja pekerjaannya secara akurat. Kemudian yang kedua yaitu ada keadilan atau fairness, di mana memberikan hasil yang adil bagi semua kelompok pelamar. Kemudian ada aplikabilitas, di mana kesesuaian metode untuk diterapkan pada berbagai jenis pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu ada biaya atau cost, di mana hal itu mempertimbangkan biaya terkait dengan penerapan metode seleksinya.
Nah, sekarang kita beranjak ke metode seleksi yang umum digunain. Yang pertama itu ada tes kecerdasan, di mana tes ini tuh memiliki validitas yang tinggi tapi biayanya rendah. Terus yang kedua itu ada tes kepribadian, di mana validitas dan keadilannya itu sedang tapi biayanya moderat. Terus yang ketiga itu ada wawancara, di mana metodenya itu memiliki keadilan dan aplikasi yang tinggi tapi validitasnya itu sedang. Nah, yang keempat itu ada surat rekomendasi atau letters of recommendation, di mana validitasnya itu rendah tapi biayanya juga rendah. Nah, yang terakhir itu ada work sample, di mana validitasnya itu tinggi tapi aplikabilitasnya itu rendah karena hanya cocok untuk pekerjaan tertentu aja. Yang terakhir itu ada evaluasi praktis metode seleksi, di mana tidak selalu metode seleksi itu punya keempat kriteria yang dengan sempurna gitu loh. Contohnya tes kecerdasan, di mana tesnya itu punya validitas yang tinggi tapi mungkin dianggap tidak adil terhadap kelompok minoritas. Kemudian yang kedua ada wawancara. Meskipun wawancara itu punya keadilan yang tinggi, tapi validitasnya itu bisa beda-beda tergantung pada bagaimana sih wawancara itu dilakukan. Terus yang terakhir itu ada surat rekomendasi yang sering digunakan, tapi tidak efektif atau memiliki validitas yang rendah. Selanjutnya adalah placement and classification. Dalam psikologi personalia, fokus utama biasanya adalah pada proses seleksi, yaitu proses untuk memilih pelamar yang akan dipekerjakan. Namun, setelah seseorang diterima, masih ada proses lanjutan, yaitu penentuan posisi kerja yang tepat. Proses ini disebut sebagai penempatan atau klasifikasi. Pada banyak kasus, penempatan dan klasifikasi merupakan suatu proses yang tidak terpisahkan. Biasanya, ketika orang melamar pekerjaan untuk posisi tertentu, jika diterima, maka mereka akan mengisi posisi yang mereka lamar. Sehingga proses seleksi dan penempatan bukan suatu prosedur yang terpisah. Perbedaan antara keduanya terletak pada jumlah prediktor yang digunakan untuk membuat penugasan pekerjaan. Yang pertama adalah penempatan. Penempatan adalah proses untuk menempatkan individu ke satu dari dua atau lebih posisi kerja berdasarkan satu skor prediktor. Sedangkan klasifikasi merupakan proses menempatkan individu ke posisi kerja berdasarkan dua atau lebih skor prediktor. Karena itu, klasifikasi lebih kompleks namun memberikan hasil penempatan yang lebih sesuai. Klasifikasi menggunakan rasio seleksi yang lebih kecil dibandingkan penempatan. Alasan klasifikasi tidak selalu digunakan dibanding penempatan adalah karena sulit untuk menemukan lebih dari satu prediktor yang valid untuk digunakan dalam menugaskan orang ke pekerjaan. Kedua proses ini bertujuan untuk mencocokkan orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat sehingga bisa memaksimalkan kinerja dan kepuasan pekerjaan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keputusan dari penempatan dan klasifikasi. Yang pertama adalah jenis pekerjaan yang harus diisi. Keputusan penempatan dan klasifikasi akan menjadi lebih mudah jika pekerjaan sangat berbeda antara satu sama lain. Namun, jika pekerjaannya mirip, maka keputusan menjadi lebih kompleks dan dibutuhkan lebih banyak pertimbangan. Kemudian faktor yang kedua yaitu nilai atau values. Nilai di sini merujuk pada apa yang dianggap penting oleh individu maupun organisasi. Sehingga kadang bisa terjadi konflik antara nilai individu dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, terdapat 3 strategi yang masing-masing mencerminkan nilai yang berbeda. Yang pertama adalah the vocational guidance strategy. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai-nilai individu yang berkaitan dengan keinginan atau preferensinya. Kemudian yang kedua adalah the pure selection strategy. Dalam hal ini, hanya orang-orang dengan kualifikasi terbaik yang akan ditempatkan dalam suatu pekerjaan. Walaupun orang yang ditempatkan memang sangat baik, namun cara tersebut terbilang tidak praktis. Sejumlah besar orang mungkin tidak ditempatkan pada suatu pekerjaan apapun karena mereka bukan pelamar yang terbaik. Metode ini pada dasarnya kurang karena masih banyak pelamar yang menganggur. Kemudian strategi yang ketiga adalah the successive selection strategy. Strategi ini merupakan gabungan dari 2 strategi sebelumnya, yaitu menempatkan semua kandidat yang memenuhi syarat minimum ke posisi yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Strategi ini merupakan kompromi yang baik karena pekerjaan akan terisi sehingga kebutuhan organisasi terpenuhi dan individu ditugaskan pada pekerjaan yang cocok untuk mereka sehingga kebutuhan individu juga terpenuhi. Selanjutnya, pada contoh kasus, kami menggunakan suatu penelitian dari Community Development Journal Universitas Bina Dharma yang berjudul Analisis Proses Rekrutmen and Selection Karyawan di PT Super Aksara Trijaya PBK Branch Palembang. Nah, perusahaan ini sangat penting untuk memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, ternyata mereka menemukan beberapa kendala saat proses rekrutmen berlangsung. Misalnya, keterbatasan kandidat yang sesuai, lalu ada juga pelamar yang tidak menyelesaikan tahapan seleksi. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk melihat lebih dalam bagaimana proses itu dijalankan dan apa saja yang bisa diperbaiki. Latar belakang pada kasus ini yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk Candung Palembang membuka rekrutmen untuk posisi kasir, pramuniaga, dan gudang. Proses rekrutmennya sebenarnya sudah dilakukan sesuai dengan SOP perusahaan yang berlaku, pengumuman lowongan, seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, dan training on job. Tapi masalahnya banyak pelamar malah mundur atau tidak harus ke tahap selanjutnya. Lalu prosesnya juga belum bisa membuat pelamar tetap tertarik. Salah satu alasannya karena kurangnya komunikasi dan informasi yang jelas dari pihak perusahaan. Bahkan tidak ada evaluasi resmi untuk hasil seleksi dan penempatan. Jadi ini dapat membuat proses rekrutmen kurang efektif.
Lalu, jika dianalisis menggunakan model dari James Broad dan Mary Stark, terlihat jelas prosesnya itu seperti ini. Yang pertama, ada recruitment objectives. Perusahaan memiliki tujuan yang spesifik, yaitu mencari pelamar yang kompeten dan cocok dengan standar kerja di alamat. Yang kedua, ada recruitment strategi. Mereka menggunakan metode eksternal, contohnya kerjasama dengan kampus, pemerintah, atau pasang iklan lowongan. Dan yang ketiga, ada recruitment activities. Proses seleksinya juga lengkap dari seleksi berkas hingga training, tapi banyak yang nggak lanjut sampai akhir. Dan yang terakhir ada result recruitment activities. Hasilnya belum maksimal karena pelamarnya banyak yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menyelesaikan proses sampai tuntas.